Halo semuanya, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan teori sistem politik dari Gabriel E. Ehlmann. Teori ini penting karena membantu kita memahami bagaimana sistem politik bekerja dalam merespon berbagai tuntutan dari masyarakat dan kemudian menghasilkan kebijakan. Konsep ini nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis kasus ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Menurut Gabriel E. Ehlmann, politik bisa dipahami sebagai sebuah sistem. Artinya, sistem politik bekerja seperti sebuah mekanisme yang menerima berbagai tuntutan dan dukungan dari masyarakat, lalu memprosesnya, dan akhirnya menghasilkan keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Jadi, hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses dalam sistem politik. Dalam teori Ehlmann, proses ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu input dan output. Pertama adalah input. Input adalah tuntutan atau dukungan yang datang dari masyarakat kepada pemerintah. Tuntutan ini bisa berasal dari berbagai pihak, misalnya masyarakat, interest group, organisasi masyarakat, partai politik, media, bahkan tekanan dari luar negeri. Semua aspirasi dan kepentingan ini masuk ke dalam sistem politik sebagai input yang harus diproses oleh pemerintah. Dalam teori Ehlmann, terdapat beberapa fungsi input yang menjelaskan bagaimana tuntutan tersebut muncul dan disampaikan. Fungsi input yang pertama adalah political socialization. Ini adalah proses ketika masyarakat belajar tentang nilai, norma, dan budaya politik, misalnya melalui pendidikan, keluarga, media, atau pengalaman sosial. Fungsi kedua adalah interest articulation. Ini adalah proses ketika individu atau kelompok menyampaikan kepentingan atau tuntutan mereka pada pemerintah. Contohnya bisa berupa demonstrasi, advokasi dari ormas, tuntutan dari kelompok ekonomi, atau kampanye dari interest group. Melalui proses ini, masyarakat menyuarakan apa yang mereka inginkan dari pemerintah. Fungsi ketiga yaitu interest aggregation. Ini adalah proses menggabungkan berbagai tuntutan masyarakat menjadi agenda kebijakan yang lebih terstruktur. Biasanya proses ini dilakukan oleh partai politik, lembaga perwakilan, atau kelompok kepentingan. Karena dalam masyarakat biasanya ada banyak tuntutan yang berbeda, maka perlu ada proses untuk merangkum dan menyusunnya menjadi kebijakan yang lebih jelas. Fungsi input yang terakhir adalah political communication. Ini adalah proses pertukaran informasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi ini bisa terjadi melalui media massa, pidato politik, diskusi publik, atau kampanye politik. Fungsi ini penting agar informasi dan aspirasi dapat mengalir dengan baik dalam sistem politik. Setelah berbagai tuntutan dari masyarakat masuk sebagai input, sistem politik akan memprosesnya dan menghasilkan output. Output adalah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat. Menurut Ehlmann, ada 3 fungsi utama dalam output. Yang pertama adalah rulemaking. Ini adalah proses pembuatan aturan atau undang-undang. Biasanya dilakukan oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Yang kedua adalah rule application. Ini adalah proses pelaksanaan atau penerapan aturan yang sudah dibuat. Biasanya dilakukan oleh lembaga eksekutif seperti kementerian atau lembaga pemerintah. Yang terakhir ada rule adjudication. Ini adalah proses penyelesaian sengketa atau penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan. Biasanya dilakukan oleh lembaga peradilan atau pengadilan. Jadi, secara sederhana, teori dari Gabriel E. Ehlmann menjelaskan bahwa sistem politik bekerja melalui proses input dan output. Berbagai tuntutan dari masyarakat masuk sebagai input, kemudian diproses dalam sistem politik, dan akhirnya menghasilkan kebijakan sebagai output. Kerangka teori ini akan membantu kita memahami bagaimana pemerintah merespon berbagai tuntutan terkait ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan latar belakang kasus ekspansi sawit dan dampaknya. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas kelapa sawit telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi nasional maupun memainkan peran besar dalam perdagangan global. Perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data dari Ditjen Perkebunan, pada tahun 2025, luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia tercatat mencapai sekitar 16,83 juta hektar dengan produksi sekitar 46,55 juta ton minyak kelapa sawit. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya skala industri sawit di Indonesia dan bagaimana komoditas ini menjadi salah satu penggerak utama sektor perkebunan nasional.
Besarnya produksi ini tidak terlepas dari tingginya permintaan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam berbagai industri global, mulai dari industri makanan seperti minyak goreng dan margarin, hingga industri kosmetik, produk rumah tangga, dan bahkan bahan bakar nabati atau biofuel. Dengan karakteristik tersebut, minyak kelapa sawit menjadi komoditas yang terintegrasi dalam rantai produksi global. Ketergantungan global terhadap minyak kelapa sawit dapat dilihat dari besarnya data ekspor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sejumlah negara seperti India, Tiongkok, Pakistan, Belanda, hingga Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit yang jumlahnya mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit Indonesia bukanlah sekadar komoditas domestik, melainkan telah menjadi komoditas strategis dalam sistem perdagangan internasional. Permintaan global yang tinggi terhadap minyak kelapa sawit kemudian membuat ekonomi baik pemerintah maupun perusahaan untuk berusaha terus meningkatkan produksi melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ekspansi sawit sering dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan pekerjaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama minyak sawit di dunia. Akan tetapi, di sisi lain, ekspansi perkebunan juga dapat memunculkan berbagai persoalan sosial yang lebih serius di bidang lingkungan. Secara regulasi, pengembangan perkebunan kelapa sawit seharusnya dilakukan di wilayah area penggunaan lain atau APL, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya non-kehutanan. Namun, dalam praktiknya, ekspansi perkebunan sawit tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Di berbagai wilayah, pembukaan lahan perkebunan sawit juga terjadi di kawasan yang tidak semestinya, seperti di kawasan hutan, lahan masyarakat, bahkan ditemukan aktivitas perkebunan yang memasuki kawasan konservasi secara ilegal. Praktik ekspansi yang tidak terkendali tersebut dapat memicu berbagai dampak ekologis yang serius. Perkebunan sawit di kawasan hutan telah menyebabkan terjadinya deforestasi, yaitu hilangnya tutupan hutan dalam skala yang besar. Deforestasi tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya luas hutan tropis, tetapi juga mengakibatkan hilangnya habitat alami berbagai spesies satwa liar yang bergantung pada ekosistem hutan. Selain itu, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur juga dapat memicu terjadi degradasi tanah, meningkatkan resiko erosi, serta mengganggu sistem hidrologi alami suatu wilayah. Dalam beberapa kasus, perubahan tutupan lahan dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Fenomena ini sendiri dapat diamati di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering mengalami banjir dengan intensitas yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Namun, yang membuat isu ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat lokal. Dengan demikian, ekspansi perkebunan sawit di Indonesia dapat dipahami sebagai isu domestik yang memiliki dampak internasional. Permintaan global terhadap minyak sawit mendorong peningkatan produksi dan perluasan perkebunan. Namun, di sisi lain juga memicu berbagai persoalan lingkungan yang kemudian menjadi perhatian publik internasional. Dalam konteks inilah, isu ekspansi kelapa sawit tidak lagi sekedar menjadi persoalan ekonomi atau lingkungan semata, tetapi juga berkembang menjadi isu politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Isu tersebut kemudian dapat dianalisis melalui kerangka teori sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond, yang menjelaskan bagaimana berbagai kepentingan dan tekanan dari masyarakat dapat masuk ke dalam sistem politik dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Jadi saya akan menganalisis kasus ekspansi perkebunan sawit di Indonesia menggunakan teori sistem politik dari Gabriel Almond. Menurut Almond sendiri, sistem politik bekerja seperti sebuah mekanisme yang menerima berbagai tuntutan dari lingkungan, kemudian memproses tuntutan tersebut melalui lembaga politik dan akhirnya menghasilkan kebijakan sebagai output. Jika kita melihat diagram teori Almond, proses ini dimulai dari lingkungan domestik dan lingkungan internasional yang memberikan pengaruh terhadap sistem politik.
Dalam kasus sawit, lingkungan internasional memberikan pengaruh yang sangat besar. Permintaan global terhadap minyak sawit terus meningkat karena sawit digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan juga energi biofuel. Bahkan permintaan minyak nabati global diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis dunia. Selain itu, negara-negara seperti Uni Eropa juga memberikan tekanan melalui regulasi lingkungan yang lebih ketat terkait deforestasi dan keberlanjutan produk sawit. Sementara itu, dari lingkungan domestik terdapat berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang muncul di Indonesia, seperti industri sawit merupakan salah satunya. Sektor ekonomi karena berkontribusi besar terhadap ekspor dan devisa negara. Pada tahun 2025, produksi sawit Indonesia mencapai hingga 43 juta ton dengan nilai devisa ekspor mencapai 27,3 miliar dolar AS, yang menunjukkan betapa besarnya peran sektor ini bagi perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan seperti deforestasi dan juga kerusakan ekosistem serta meningkatnya risiko banjir di beberapa wilayah. Semua pengaruh dari lingkungan domestik dan internasional tersebut kemudian masuk ke dalam sistem politik sebagai input. Nah, dalam teori Almond, input terdiri dari dua proses utama, yaitu artikulasi kepentingan dan juga agregasi kepentingan. Yang pertama adalah artikulasi kepentingan, yaitu ketika berbagai kelompok menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Dalam kasus sawit, terdapat beberapa aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada perusahaan perkebunan sawit yang mendorong kebijakan untuk mendukung ekspansi peningkatan produksi. Lalu ada masyarakat lokal yang menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai dampak lingkungan seperti banjir dan juga kerusakan hutan. Lalu ada organisasi lingkungan yang juga menuntut perlindungan hutan dan pengurangan deforestasi. Selain itu, ada juga komunitas internasional yang juga memberikan tekanan agar industri sawit mengikuti standar keberlanjutan global. Nah, selanjutnya agregasi kepentingan, yaitu proses menggabungkan berbagai tuntutan tersebut agar dapat diproses dalam sistem politik. Setelah itu, tuntutan tersebut diproses melalui berbagai lembaga dalam sistem politik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan juga birokrasi. Lembaga legislatif berperan dalam membuat aturan atau kebijakan terkait pengelolaan perkebunan dan lingkungan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan tersebut dan mengatur implementasinya melalui birokrasi. Dari proses ini kemudian dihasilkan output, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks industri sawit, beberapa contoh output kebijakan adalah regulasi mengenai tata kelola perkebunan sawit, penerapan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO, serta berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan industri sawit agar tetap dapat diterima di pasar global. Selain itu, pemerintah juga berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan juga tuntutan lingkungan melalui kebijakan pengelolaan perkebunan dan strategi peningkatan produktivitas. Menurut teori Almond, output kebijakan ini juga tidak berhenti begitu saja, tetapi akan menghasilkan feedback atau umpan balik dari masyarakat dan lingkungan. Jika kebijakan dianggap tidak efektif atau menimbulkan masalah baru, maka akan muncul tuntutan baru yang kembali masuk sebagai input dalam sistem politik. Oleh karena itu, melalui teori Almond, kita dapat melihat bahwa kasus sawit bukan hanya masalah ekonomi atau lingkungan saja, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai aktor domestik dan juga internasional dalam sistem politik Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan sawit di Indonesia merupakan hasil dari proses politik yang mencoba menyeimbangkan kepentingan ekonomi global dan juga tuntutan masyarakat lokal serta tekanan terhadap perlindungan lingkungan. Dengan perencanaan pemerintah untuk terus meningkatkan ekspor sawit demi memenuhi permintaan pasar global, kebijakan ini tuh membawa konsekuensi besar bagi daerah penghasil sawit, terutama di Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, dampak lingkungan mulai terlihat sangat jelas. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah meningkatnya frekuensi banjir.
Menurut data BPBD juga menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 terdapat 24 titik banjir dan 2 kejadian tanah longsor. Pada Oktober 2025 juga mencatat banjir masih tercatat di 5 lokasi serta 2 pohon tumbang. Kemudian pada November 2025 banjir merendam 37 titik di Samarinda. Peristiwa ini menunjukkan bahwa banjir tidak lagi menjadi kejadian sesekali, namun sering terjadi berulang. Fenomena ini juga berkaitan dengan perubahan iklim. Berdasarkan perakiraan cuaca di BMKG APT Pranoto Samarinda, periode Desember 2025 hingga Februari 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga hujan sedang dengan peningkatan intensitas pada Januari hingga Februari. Suhu diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Memasuki Maret 2026, perakiraan dasar harian ini pertama juga menunjukkan peningkatan intensitas hujan dengan potensi hujan ringan hingga petir di wilayah Samarinda. Kombinasi antara cuaca hujan dan meningkatnya dan berkurangnya tutupan hujan akibat ekspansi sawit memperbesar resiko banjir. Terutama yang terjadi kemarin, hujan yang tidak menentu hingga angin yang deras juga. Selain itu juga berdampak pada degradasi lingkungan. Deforestasi besar-besaran menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak habitat satwa liar yang hilang karena hutan dikonversi menjadi perkebunan sawit. Spesies seperti orang utan di Kalimantan kini diperkirakan hanya tersisa 55.000 ekor di alam liar dan kategorinya sangat terancam punah oleh IUCN. Hewan lain seperti bekantan, beruang madu, dan kutai langur juga mengalami penyusutan habitat secara signifikan. Monokultur sawit menyebabkan fragmentasi landscape yang menghambat migrasi satwa dan menurunkan keanekaragaman spesies. Di sisi lain, perubahan penggunaan lahan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Data BMKG menunjukkan adanya lonjakan titik panas di kawasan lahan gambut dan perkebunan sawit di Kalimantan Timur. Perubahan iklim yang memicu musim kemarau ekstrim dapat memperbesar resiko kebakaran lahan di masa depan. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, ekspansi sawit juga berpotensi memicu konflik lahan. Contohnya di mana? Di Kutai Timur misalnya, terdapat sengketa lahan sawit seluas 1.700 hektar di desa Sebulung akibat tumpang tindih tata ruang antara pemerintah daerah. Konflik juga terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan karena masalah pembagian lahan plasma yang tidak optimal. Jika melihat pengalaman di Sumatera juga, pola yang sama pernah terjadi sebelumnya. Ekspansi sawit yang masif menyebabkan kerusakan hutan, konflik agraria, dan meningkatkan bencana banjir di beberapa wilayah seperti bencana besar yang terjadi kemarin. Hal ini tuh menjadi contoh penting yang dapat dijadikan pelajaran bagi Kalimantan Timur. Apalagi berita dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia ingin melakukan imigrasi penduduk Kepulauan Jawa untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur yaitu IKN. Belum lagi berita bahwa banyak gedung pemerintah dan perusahaan multinasional yang akan pindah ke IKN. Hal ini tentunya menyebabkan penurunan tanah di Jakarta akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Beban bangunan menjadi faktor yang saling berkaitan menurunkan tanah di Jakarta. Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga memungkinkan meningkatkan konsumsi air tanah. Namun demikian, kebijakan ekspansi sawit tidak hanya membawa dampak negatif. Industri sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor global. Permintaan global terhadap minyak sawit yang sangat tinggi membuat Indonesia harus meningkatkan produksi dan mempertahankan posisinya sebagai produsen utama di dunia. Oleh karena itu, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan berkelanjutan di lingkungan. Jika ekspansi sawit tidak dikelola dengan baik, maka Kalimantan Timur pun berpotensi mengalami kerusakan lingkungan yang serupa, bahkan lebih besar dibandingkan yang terjadi di Sumatera. Terlebih lagi, Kalimantan Timur juga menghadapi tekanan aktivitas pertambangan, pembangunan, perkebunan, serta pembangunan ibu kota Nusantara. Pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama adalah, apakah pembangunan ekonomi akan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan alam, atau justru beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin besar di masa depan? Apakah posisi Kalimantan Timur akan lebih parah
dari Jakarta atau enggak Sumatera, karena Kalimantan Timur saat ini mengalami dua hal yang sangat penting, yaitu perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terus yang kedua adalah penanaman sawit, ekspansi sawit besar-besaran yang terjadi di Kalimantan Timur. Apakah posisi Kalimantan Timur akan sangat-sangat parah hingga menyebabkan Kalimantan Timur mungkin akan tenggelam nantinya? Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat, untuk lebih peduli terhadap isu ini. Kesadaran publik menjadi langkah awal untuk mendorong praktik pengelolaan sawit yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan literasi lingkungan, mendukung kebijakan yang ramah lingkungan, serta mengawasi praktik eksploitasi sumber daya alam di daerahnya. Pada akhirnya, masa depan ekspansi sawit di Kalimantan Timur tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga oleh komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.